Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami yang berjudul Gerakan Kerjasama Instrumen Internasional dalam Pencegahan Korupsi, yang dimana dosen pengampu adalah Ibunda Dr. Andus Haja Maimunah SPD SH. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita menuju ke penjabaran materi yang akan dijabarkan oleh saudara Muhammad Riyadus Solihin, Muhammad Dani Hidayatul Rahman, dan Muhammad Rizky Dewantoro. Sedangkan saya sendiri sebagai moderator bernama Nurul Wahida. Baik, mari kita lanjutkan ke penjabaran materi. Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak-hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan, dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan di seluruh dunia. Gerakan organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations setiap 5 tahun sekali secara populer Perserikatan Bangsa-Bangsa penyelenggaraan Kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjabat. Kongres pertama kali diadakan di Geneva pada tahun 1955 dan menjalani kongres ke-12 kali di Salvador pada tahun 2010. 2. Bank Dunia. World Bank Institute mengembangkan anti-competition core program yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi dan mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. 3. Organization for Economic Cooperation and Development. Dalam kesepakatan dan konversi PBB pada sekitar 1970-an, OECD didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk menerangi korupsi di tingkat internasional. 4. Masyarakat Uni Eropa. Di negara Eropa, gerakan pemberantasan korupsi dimulai sejak tahun 1966. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional atau International NGOs. Transparency International atau disingkat TI. TI adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Selanjutnya, TIRI. TIRI adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI didirikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Instrumen Internasional Pencegah Korupsi. United Nations Convention Against Corruption atau disingkat UNCIC, salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah United Nations Convention Against Corruption yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatangan pertama kali diselenggarakan di Merida, Yucatan, Meksiko pada tanggal 31 Oktober 2003. Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi adalah masalah pencegahan, kriminalitas, kerjasama internasional, pengembalian aset-aset hasil korupsi. Convention on Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. Konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD, Konvensi Anti Suap, ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat negara-negara peserta
mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Pencegahan korupsi belajar dari negara lain. India adalah salah satu negara yang dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui. Dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh Transparency International (TI), India menempati posisi ranking lebih baik dari Indonesia. Di India, polisi merupakan lembaga terkorup, diikuti oleh pengadilan dan lembaga pertahanan. Tetapi dalam memerangi korupsi, India menempati posisi peringkat ke-72, sementara Indonesia menempati posisi 143. Dari survei TI pada tahun 2007, kiranya dari pemaparan tersebut kita bisa belajar karena negara India dengan Indonesia sama-sama negara berkembang. India telah berhasil menaikkan peringkat negaranya, sedangkan Indonesia walaupun berangsur-angsur membaik tetap berada di peringkat bawah. Menurut mantan komisaris IKAS, menyatakan bahwa kunci sukses memberantas korupsi yaitu adanya lembaga anti korupsi. Di Indonesia, lembaga anti korupsi yaitu KPK, dan dari pemeriksaan selama kurun waktu 5 tahun, KPK telah berhasil 100% berhasil dan memberikan hukuman pidana pada pelaku tindak korupsi. Arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia. Bangsa Indonesia telah berupaya ikut aktif mengambil bagian dalam masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menandatangani konvensi anti korupsi pada tanggal 18 Desember 2003. Ratifikasi anti korupsi merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia yang tercantum pada politik internasional. Ratifikasi anti korupsi sendiri memiliki arti penting seperti yang tercantum pada penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Sekian dan terima kasih.